Poligami di dalam Al-Quran. Ya, topik ini seringkali kita anggap sebagai perintah. Atau paling enggak, ya sebuah izin yang udah jelas. Tapi, gimana kalau pemahaman kita selama ini sebenarnya keliru? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas sebuah argumen yang cukup radikal dari sumber kami yang menantang itu semua. Dan yang lebih penting, argumen ini mengajukan pertanyaan, sebenarnya aturan ini tuh datangnya dari mana sih? Oke, jadi begini alur pembahasan kita nanti. Pertama, kita mulai dengan pertanyaan besar. Poligami itu beneran perintah ilahi, bukan? Terus kita masuk ke inti argumennya nih. Ada teori yang menarik banget soal dua utusan, Jibril dan Khidir. Dari situ, kita akan coba bedain mana aturan sosial dan mana kebenaran ilahi yang hakiki. Kita juga akan lihat soal hasrat dari kacamata spiritual. Dan terakhir, kita bakal sampai ke intisari dari semuanya. Keadilan yang sejati itu seperti apa? Oke, kita mulai dari fondasi yang paling kita kenal ya. Secara umum kan, poligami itu dianggap sebagai praktik yang diizinkan dalam Islam. Seringkali dilihat sebagai hak yang memang diatur dalam kitab suci. Nah, ini titik awalnya. Pemahaman konvensional yang sebentar lagi bakal kita uji bareng-bareng. Dan disinilah pertanyaan utamanya muncul, pertanyaan yang diajukan oleh sumber kami dan bisa dibilang menggoyangkan pemahaman umum tadi. Apakah aturan ini beneran perintah langsung dari Sang Pencipta? Menurut argumen yang akan kita bedah ini, jawabannya bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Tentu aja, pusat diskusinya ya ayat yang satu ini, ayat yang sangat kita kenal. Ada izin untuk menikah sampai 4 istri, tapi ada satu syarat yang berat banget, harus bisa adil. Inilah teks yang jadi landasan perdebatan selama ini. Tapi pertanyaannya, gimana kalau cara kita membaca dan memahaminya selama ini kurang tepat? Nah, disinilah argumennya mulai menarik. Sumber ini ngajak kita mikir, sebetulnya untuk siapa sih aturan-aturan agama itu dibuat? Apa Tuhan butuh kita melakukan sesuatu? Atau jangan-jangan semua aturan itu pada dasarnya dibuat demi kebaikan kita sebagai manusia? Ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Sekarang kita masuk ke jantung argumennya, dan ini benar-benar unik. Jadi sumber kami mengajukan sebuah teori tentang adanya dua jalur informasi ilahi yang berbeda. Keduanya datang melalui dua utusan, Jibril, sang malaikat penyampai wahyu yang kita kenal, dan Khidir, sosok misterius pembawa hikmah. Keduanya sama-sama penting, tapi menurut teori ini, peran mereka sangat-sangat berbeda. Coba deh, kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada Jibril. Pesan yang dibawanya, menurut sumber ini, itu murni spiritual, universal, yaitu tentang keesaan Tuhan. Nah, di sisi lain ada Khidir. Perannya lebih kayak manajer sosial. Tugasnya menciptakan aturan-aturan praktis untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat pada zaman itu. Dan disinilah poin kuncinya. Argumennya adalah aturan-aturan sosial yang praktis dari Khidir ini seringkali kita salah kaprah. Kita anggap itu sebagai wahyu spiritual yang universal dari Jibril. Jadi gimana ceritanya sebuah aturan sosial yang praktis bisa salah pahami sebagai sebuah kebenaran ilahi yang absolut? Nah, sumber ini ngejelasin prosesnya. Gimana sebuah solusi untuk zaman dulu bisa berubah menjadi dogma yang dianggap abadi. Oke, jadi begini kira-kira alurnya, langkah demi langkah. Dimulai dari sebuah masalah sosial yang nyata. Zaman dulu, pria bisa punya istri tanpa batas. Terus, tujuannya Khidir apa? Mencari cara untuk mengendalikan ini demi kebaikan dan martabat wanita. Lalu, apa solusi praktisnya? Dibuatlah aturan batas 4 istri untuk mengurangi kerusakan. Tapi disinilah terjadi kesalahpahaman yang besar. Aturan yang tadinya bersifat praktis ini kemudian dianggap sebagai perintah suci yang universal dari Sang Pencipta. Padahal asalnya adalah sebuah kebijakan sosial untuk zaman itu. Dan ini nggak cuma soal poligami loh. Coba deh kita bayangin implikasinya. Menurut argumen ini, teori Jibril versus Khidir ini berlaku untuk semua hukum sosial yang ada di Al-Quran. Aturan waris, soal perbudakan, dan lain-lain. Semuanya dilihat bukan sebagai kebenaran spiritual yang abadi, tapi sebagai solusi sosial yang relevan untuk konteks zaman itu. Nah, sekarang sumber ini menawarkan satu lapisan penjelasan lagi. Kita geser sedikit dari hukum ke dimensi spiritual. Kalau aturan poligami itu bukan dari Tuhan, terus dari mana dong datangnya hasrat yang kuat pada sebagian orang untuk punya banyak pasangan? Menurut teori ini, jawabannya mungkin nggak murni datang dari dalam diri kita. Gini teorinya, hasrat yang begitu kuat dan beragam untuk punya banyak pasangan itu mungkin bukan murni milik kita. Coba bayangkan, ada semacam penumpang, roh-roh yang menempel pada diri kita. Setiap roh ini bisa jadi membawa selera dan keinginannya sendiri-sendiri, yang kemudian kita rasakan seolah-olah itu hasrat kita. Dan yang penting, fenomena ini bisa terjadi pada siapa saja, ya, pria maupun wanita.
Jadi, ini benar-benar mengubah cara kita memandang hasrat itu sendiri. Ini bukan lagi soal hak atau izin dari Tuhan, tapi lebih ke sebuah fenomena spiritual yang bisa mempengaruhi nafsu kita. Pesannya jadi begini, kenali pengaruh ini, kelola, jangan cuma pasrah dan mengikutinya begitu saja. Dan semua argumen yang kita bahas tadi, baik yang teologis maupun yang spiritual, semuanya mengerucut pada satu kesimpulan etis yang sangat kuat. Yang paling penting itu bukanlah aturannya, tapi dampaknya. Ini seperti sebuah ajakan untuk berhenti bertanya apakah ini boleh, dan mulai bertanya apa akibatnya. Di sini kita bisa lihat ada dua pendekatan yang beda banget. Yang pertama, pendekatan berbasis aturan. Pokoknya teksnya bilang boleh, ya udah saya lakukan. Fokusnya cuma pada kepatuhan. Tapi pendekatan kedua yang dianjurkan sumber ini berbasis konsekuensi. Apa dampak nyata dari tindakan saya ini bagi semua orang yang terlibat? Fokusnya bergeser total, dari sekedar patuh menjadi tanggung jawab. Lalu, apa sih keadilan yang sejati itu? Menurut sumber ini, ukurannya sebetulnya sangat sederhana dan berakar pada empati. Ujiannya cuma satu. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya rela kalau perlakuan ini terjadi pada saya? Kalau jawaban jujur kita adalah enggak, maka tindakan itu pada intinya ya tidak adil. Sesederhana itu. Dan ini adalah sebuah peringatan yang sangat serius. Ketika justifikasi agama dipakai untuk membenarkan tindakan yang ujung-ujungnya menyebabkan penderitaan bagi orang lain, menurut sumber ini, ada semacam tagihan spiritual atau karma yang berat yang nanti harus dibayar oleh pelakunya. Jadi, kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan reflektif ini, yang merangkum semua argumen yang sudah kita bedah. Bagaimana jika aturan-aturan agama itu sebetulnya bukan ujian kepatuhan buta, melainkan sebuah undangan bagi kita untuk berpikir lebih dalam dan menimbang konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil.